Shalom. Halo. Menyalakan ini. Oke, Bapak Ibu, saudara kita di dalam Tuhan kita Yesus Masias. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Shalom, Bapak Yahweh berkati kita semua. Amin. Halo. Tes satu. Oke, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam rangka kita ada Mikra Kodes pagi. Hari Senin pagi ini tepat kita memasuki atau kita merayakan Hari Raya Shavuot, yaitu tepatnya 50 hari dari Hari Raya Buah Sulung. Firman Tuhan sebutkan di dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-9 sampai ayat yang 22 dikatakan di situ bahwa kita harus merayakan Hari Raya Shavuot, yaitu setelah Hari Raya 7 minggu. Setelah 7 minggu harinya itu disebut Hari Raya Shavuot atau hari yang ke-50. Oke, kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Baru kata Yahweh mereka olam Besem Adonai Yeshua Masya Ruach Kodes Besem Yeshua Masya Kile olam Faed. Kami memuji namamu ya Bapak Yahweh. Terpujilah nama Bapak Yahweh yang kekal, Yahweh Sebaot, yang menciptakan alam semesta. Bagaimanapun juga kami tunduk kepada firman-Mu, melakukan apa yang tertulis dalam kitab-Mu, bahwa kami merayakan Hari Raya Shavuot bukan kemauan kami, tetapi adalah kemauan Bapa Yahweh. Dan kami sebagai umat ciptaan-Mu yang telah Kau tebus dengan kuasa darah-Mu, yang telah Kau selamatkan dengan penyaliban Yesus Masias di kayu salib. Kami melakukan oleh karena Engkau sudah menyelamatkan kami, dan kami mengerti firman-Mu. Kami juga melakukan Torah-Mu ya Bapa Yahweh. Walaupun masih banyak kekurangan yang kami lakukan, Bapa Yahweh, hari ini kami belajar menepati Torah-Mu, yaitu merayakan Hari Shavuot. Biarlah Engkau Roh hadir di tengah-tengah ibadah kami, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Bila ada roh jahat, roh apapun yang tidak suka atas kami atau merusak suasana ibadah kami tolak dalam nama Yesus Masias. Dan kembali kami mengundang kuasa Roh Bapa Yahweh hadir di tengah-tengah kami, memenuhi ibadah kami, dan kami semua yang hadir mendapatkan pengurapan daripada kuasa-Mu, dari yang pemimpin musik, pemain puji, pemimpin pujian, dan sampai kepada semua jemaat-Mu yang hadir, semua mendapatkan pengurapan Roh-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami awali ibadah kami di dalam nama Adonai Yeshua Masias. Haleluya. Kita awali dengan penyalaan menorah. Baru kata Yahweh Elohim melek alam, asirkit panu kami wosap, basit panu teh hadik neresal sabar. Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta, yang telah mempersatukan kami dalam nama Yesus Masias. Amin. Yahweh sama, Yahweh hadir dalam kehidupan kami, dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Amin. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami, serta memberi roh keperkasaan. Amin. Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi yang kami tinggikan dalam hidup kami, yang memberikan roh pengenalan akan kebenaran kepada kami. Amin. Yahweh Yesus Masias adalah Yahweh yang menjadi juru selamat kami. Amin.
Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita bagi berdiri, kita lantunkan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ea, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ea, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Vaed. V'atayet Yahweh Elohecha b'kol levavecha ובכל נפשך ובכל מאודך שכלך ואהבת לרעך כמוך. הללויה, אמן. Anoki Yahweh Elohecha Asher Hosecha Me'eret Misraim Mebait Avadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Lo yiyeleka Elohim al-Karim al-Panah. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo ta'asir leka bezer Wekotis sawalahem. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo tisah esem Yahweh Elohika lasau. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. 4. Sakar edyom sabat lakatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kabet et evika bet emika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirsa, jangan membunuh. 7. Lo tikna, jangan berzina. 8. Lo tikno, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane mereka sakir. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lo ta'amul bait mereka. Jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Persilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu saudara semuanya yang terkasih dalam Yahweh. Selamat pagi. Segala puji syukur dan bagi Bapak Yahweh karena di pagi ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk menyembah Bapak Yahweh. Mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia.
yang dapat memisahkan kita. Kita mau terus mengagungkan nama Yahweh, karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Namanya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Nero Repoka.
Dia sanggup melakukan segalanya bagi kita semua. Haleluya. Mari kita pujikan pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yahweh sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Yahweh bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yahweh sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yahweh sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Yahweh bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yahweh sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yahweh sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Yahweh bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yahweh sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Yahweh bagiku. Atas sempurna anugerah Yahweh bagiku. Hanya Bapa Yahweh yang layak kita sembah, karena Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia adalah Bapa yang besar dan ajaib sampai selama-lamanya. God bless Yahweh.
Engkau Yahweh. Besar Kau Yahweh, yang besar Yahweh, sangat besar dan ajaib Kau Yahweh. Layak disembah, Engkau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Libih Yasir, Libih Yasir Gigandong Yahweh. Libih Yasir, Libih Yasir Gigandong Yahweh. Bapa Yahweh adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Dia adalah penolong di dalam kehidupan kita. Kita pujikan Elohim Lanu Makasih Maus. Elohim Lanu Makasih Maus, Ezra Betsaron, Nimsameho. Elohim Lanu Makasih Maus, Ezra Betsaron, Nimsameho. Yahweh Semokin Manu, Miskab Lanu Elohim Yaakov. Selah, Selah, Yahweh Semokin Manu, Miskab Lanu Elohim Yaakov. Selah, Selah, Selah. Elohim Lanu Makasih Maus, Ezra Betsaron, Nimsameho. Elohim Lanu Makasih Maus, Ezra Betsaron, Nimsameho. Yahweh Semokin Manu, Miskab Lanu Elohim Yaakov. Selah, Selah, Yahweh Semokin Manu, Miskab Lanu Elohim Yaakov. Selah, Selah, Selah. Elohim Lanu Makasih Maus, Ezra Betsaron, Nimsameho. Elohim Lanu Makasih Maus, Ezra Betsaron, Nimsameho. Yahweh Semokin Manu, Miskab Lanu Elohim Yaakov. Selah, Selah, Yahweh Semokin Manu, Miskab Lanu Elohim Yaakov. Selah, Selah, Selah. Elohim Lanu Makasih Maus, Ezra Betsaron, Nimsameho. Ezra Betsaron, Nimsameho. Ezra Betsaron, Nimsameho. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Mari kita amini ayat ini dengan pujian Kiko Ahab.
Puji Bapak Yahweh, firman Tuhan pada pagi hari ini kita membahas tentang Sabaoth. Juga pujian yang memberkati Bapak Yahweh. Kiranya diberkatilah Bapak Yahweh yang Maha Kudus, yang bersemayam di Samaim, yang kali ini Bapak Yahweh menurunkan Torah-Nya, yaitu peraturan atau tata cara kita hidup di dunia ini perlu ada aturan. Sebelum kita mendengar Dafar Elohim, kita berdoa dulu supaya hati kita tenang mendengarkan Dafar Yahweh. Saya mohon Pak Sugiarto berdoa. Baru kata Yahweh Elohim Melek Haolam Besem Yesua Berwa Akodes Kile Olam Faed. Kami bersyukur ya Bapa karena pada pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali di tempat ini ya Bapa untuk merayakan perayaan Shavuot yang telah Engkau tetapkan untuk kami rayakan secara turun-temurun. Terima kasih Bapak Yahweh. Biarlah segala pujian persembahan kami ini dapat menyenangkan hati Bapak Yahweh, menjadi dupa harum di hadapan Kau ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah buka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami ya Bapa, sehingga firman yang Kau sampaikan tidak sia-sia ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pada saat hari ini Dafar Elohim atau renungan firman Tuhan dalam rangka kita memperingati atau Hari Raya Shavuot, memperingati turunnya Torah. Bapak Ibu, pada saat hari saya kasih judul Torah adalah Roh Kudus. Ya, saya tulis dulu di sini. Torah adalah Roh Kudus. Adalah Roh Kudus. Banyak orang Kristen mengenal namanya Roh Kudus. Di luar orang Kristen, sedikit orang tahu tentang Roh Kudus. Tapi kali ini kita membahas tentang Torah adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, Torah ini adalah pada Bapak Yahweh sendiri peraturan ketentuan cara hidup yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh, atau tata-cara orang hidup di dunia ini diatur atau diberi petunjuk oleh Bapak Yahweh. Torah ini ada 5 kitab, yaitu kitab apa saja Bapak? Ada 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, dan Bilangan. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Bereshit, Shemot, Wayikra, Devarim, Bamidbar, dan Devarim. Ya, ini karena kita masih belajar mengucapkannya, walaupun sudah hafal, tapi kadang-kadang di mulutnya tak keluar. Karena bahasanya atau kata-katanya lain. Ini yang aslinya adalah
Bereshit, Semot, Wayikra, Bamidbar, dan Devarim. Saya renungkan kok ada Devarim. Devar itu adalah firman. Rim itu banyak. Banyak sekali diulang-ulang. Jadi firman Tuhan itu harus diulang-ulang. Karena manusia itu ingatannya rata-rata tidak tajam. Tapi ya banyak yang jenius, ya sekali diucapkan hafal, tapi kebanyakan tidak hafal, sehingga harus diulang-ulang. Tadi pagi pada membaca firman Tuhan dalam doa, Ibu War bertanya gitu, ini saya wis tahu diwoco lagi, saya bilang gitu. Ini firman Tuhan harus banyak sekali dibaca karena biar tertancap dalam hati kita. Torah ini Bapak Ibu ada Nevi'im, Ketuvim, ya. Ada kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu disebut Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dulu sebelum Musa menerima pewahyuan atau menerima Torah yang secara lisan atau secara tertulis dari Bapak Yahweh, Torah ini dulu tidak tertulis, namanya Sebiktab, Sebalpe, ya. Sebalpe itu disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, Sebalpe ini terbatas, Bapak Ibu. Tidak kepada semua orang yang hidup di dunia ini mendengar. Hanya kalangan tertentu, hanya garis tertentu. Contoh saja mungkin dari Adam. Adam sudah dikasih Sebalpe daripada Bapak Yahweh sejak turun ke dunia atau sejak dibuang dari Taman Eden. Bapak Yahweh sudah memberikan Torah, tetapi Sebalpe dari mulutnya Bapak Yahweh didengarkan oleh Adam dan Hawa, disampaikan kepada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya yang memboikot pada Bapak Yahweh, anak-anak Adam yang tidak mau menyembah kepada Yahweh, saya rasa yakin mereka pun tahu hanya separuh-separuh, atau sama sekali tidak tahu. Siapa anaknya Adam yang memboikot? Keturunannya kan Kain, pasti memboikot. Lalu masih banyak lagi mungkin diikuti dari keturunan-keturunan siapa yang ikuti keturunan Kain. Kain membuat suatu kehidupan sendiri keluar dari jalurnya Adam. Mereka menyembah sendiri kepada Tuhannya sendiri, sehingga di dalam kitab Kejadian ada malaikat-malaikat Yahweh, ya. Malaikat-malaikat Yahweh yang turun ke dunia, malaikat pengawas, itu jatuh kepada perempuan-perempuan anak-anak manusia. Itu adalah keturunan Kain, ya. Karena mereka tidak lagi menyembah kepada Yahweh, dan malaikat-malaikat tertarik kepada anak-anak daripada si Kain. Ya, kita kalau membaca buku Adam itu atau membaca buku Yazra, di situ akan jelas sekali. Lalu sampai bumi ini sama Bapak Yahweh di delete. Kalau istilahnya HP, dia apa namanya? Di reset ulang. Jadi semua memori lama, semua pekerjaannya lama hapus semua. Lalu tinggal satu orang suami istri bersama anak-anaknya, yaitu si Noah. Dari Noah belum dikasih Sebiktab, masih Sebalpe. Anak-anak Noah ternyata masih ada yang tidak setuju dengan Bapak Yahweh karena kepahitan. Ya, anaknya siapa? Ham mempunyai anak Kanaan. Itu terisolir, dia tidak lagi mau menyembah kepada Bapak Yahweh.
Akhirnya tanah Kanaan ini memilih tanah yang paling subur di dataran sekitar situ dulu. Tanahnya yang paling subur itu tanah disebut tanah Kanaan. Akhirnya tanah Kanaan ini harus dirampas dari anak-anaknya si Ham, dari Kanaan itu sendiri. Kanaan memberikan kota yang namanya kota Kanaan atau tanah Kanaan. Tanahnya subur, akhirnya diberikan kepada orang-orang Israel, anak-anak Yakub. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Masia. Makanya di sini ada peringatan namanya Shavuot atau turunnya Torah. Kapan turunnya Torah? Turunnya Torah ada di dalam kitab. Kalau kita Shavuot di saat ini Bapak Ibu, atau di Sinai ini terjadi pada saat bangsa Israel baru keluar dari tanah Misraim. Etapa pertama, maksudnya dari keluar dari melewati laut itu. Bangsa Israel di dalam pertama itu ada etapa, ada berhenti. Di etapa pertama, persiapan perjalanan panjang untuk masuk ke negeri tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mose dipanggil oleh Bapa Yahweh naik ke sebuah gunung yang namanya Gunung Sinai. Saya tidak bahas arti Sinai, tapi sebenarnya ada 40 hari 40 malam si siapa? Mose harus meninggalkan umat itu. Mose harus meninggalkan umat itu dan dia naik ke Gunung Sinai. Dan dia akan mendapat pejangan dari Bapa Yahweh, dari Sebal P tadi harus ditulis. Ya, ditulis oleh Mose. Dan yang pokok besarnya, dasarnya namanya Asara Adebarot. Ada 10 firman yang utama, itu dasarnya. Itu sama Bapa Yahweh ditulis sendiri di dalam loh batu. Di dalam batu, batu itu kalau ada pendidikan namanya batu onik. Batu onik itu sangat mahal kalau untuk permata, untuk hiasan. Dan sebesarnya itu untuk batu onik itu kalau sekarang harganya mungkin bisa miliaran. Apalagi kalau ada sekarang dijual, ada tulisannya Bapa Yahweh, harganya mungkin triliunan. Ada orang yang membeli, gak ada yang mungkin, karena itu tidak dijual. Ya, ditulis oleh Bapa Yahweh sendiri, tangan Bapa Yahweh sendiri di batu yang begitu keras itu. Kita membaca di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 10. Mohon yang bawa Bapak Tiato bacakan. Keluaran 32 ayat 1 sampai 10. ayat 1. Dan umat itu melihat bahwa Musa menunda untuk turun dari gunung. Dan umat itu datang kepada Harun, lalu mereka berkata kepadanya, "Bangunlah, buatlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya." Dan Harun berkata kepada mereka, "Tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada kedua telinga istri-istrimu, anak-anak lelakimu, dan anak-anak perempuanmu, dan bawalah kepadaku." Dan seluruh umat menanggalkan anting-anting emas yang ada pada kedua telinga mereka, lalu membawanya kepada Harun. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penatah, dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkatalah mereka,
inilah ilahmu, hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan Harun melihat, dan dia mendirikan sebuah mezbah di depannya, dan Harun pun berseru dan berkata, esok pagi hari raya bagi Yahweh. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi sekali, lalu mengangkat persembahan bakaran dan membawa persembahan pendamaian. Dan umat pun duduklah untuk makan dan minum. Kemudian bangkitlah mereka dan bersukaria. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah, karena bangsamu yang telah engkau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Mereka dengan cepat telah menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat bagi diri mereka sendiri sebuah anak lembu tuangan, dan mereka telah bersembah sujud kepadanya dan berkorban kepadanya, dan berkata, inilah ilah-ilahmu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, aku telah melihat bangsa ini, dan sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk. Dan sekarang tinggalkanlah aku sendirian, dan biarlah murkaku tersulut terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Ya, luar biasa. Kalau kita baca kisah itu dari mulai bangsa Israel keluar dari Mesir, itu luar biasa. Bapak Yahweh menunjukkan kuasanya. Bahkan ada 10 tulah, karena Raja Mesir si Firaun itu tidak mau melepaskan orang Israel untuk keluar pulang ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Firaun gambarannya dunia, gambarannya si Satan, begitu alot untuk melepaskan orang-orang itu untuk menerima keselamatan, sehingga hampir sampai 10 tulah Bapak yang menunjukkan prestasinya, menunjukkan kuasanya. Toh si Firaun tidak mau melepaskannya. Melepaskannya pun itu laksana direbut ya oleh Bapak Yahweh. Bangsa Israel seperti direbut dari Firaun, rebutan. Sehingga mereka harus mengadakan suatu tulah yang terakhir, kematian anak sulung bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel harus memberikan tanda darah di pintunya, yaitu gambarannya darah Yesua yang keluar pada waktu bulan Pesak. Sehingga bangsa Israel keluar dari Mesir, dan pada waktu itu setelah keluar dia berhenti satu etape, dan di situ besoknya mau hari raya. Hari apa kira-kira Bapak Ibu? Hari raya Buah Sulung. Orang-orang Israel biasanya hari raya Buah Sulung mempersembahkan anak-anak domba, anak-anak sapi, anak-anak lembu yang gemuk sebagai persembahan buah sulung kepada Bapak Yahweh. Pada waktu itu, walaupun masih sebab ya. Pada waktu hari perayaan buah sulung, mulai dari perayaan roti tidak beragi, si Mose dengan Bapak Yahweh dipanggil naik ke Gunung Sinai. Di sana 40 hari 40 malam. Bangsa Israel sudah kenal tahu nama Tuhannya. Siapa namanya? Yahweh. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 15, di sana katakan bahwa akulah Yahweh, akulah Elohimnya Abraham, Elohimnya Yakub, Elohimnya Iskak, ya, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dan itulah namaku, sebutanku turun temurun. Berarti sudah tahu kan namanya? Orang Israel sudah tahu namanya Yahweh. Tapi ketika orang Israel sudah keluar, sudah dibela nih oleh Yahweh untuk keluar dari Mesir, sampai 10 tulah, sampai menyeberang lautan. Kemarin kita baca dalam kitab Yasar, menyeberang lautan itu bukan satu bedahan laut, tetapi ada 12. Bapak Ibu, itu suatu
kekuatan yang sangat luar biasa. Ada 12 suku itu lewat 12 sungai terbelah, laut itu terbelah menjadi jalan kering, 12 jalan. Ya. Musa pada waktu hari raya Buah Sulung, karena di situ tadi Harun menyatakan besok ada hari raya, tapi dia disebutkan di apa, disebutkan hari raya apa. Tapi saya yakin itu hari raya Buah Sulung. Nah, setelah hari raya Buah Sulung, Mose atau Musa dibawa naik ke Gunung Sinai. Di sana Musa mendapatkan training daripada Bapak Yahweh, persiapan untuk membawa umat perjalanan jauh sampai ke tanah Kanaan. Setelah sampai di gunung itu, mungkin ada antara sekitar 30 hari, ya toh, 40 hari, belum sampai 40 hari, orang Israel sudah gaduh, bingung. Karena apa, Bapak Ibu? Orang Israel di situ mendapatkan pengaruh dari orang-orang yang bukan Israel, atau orang-orang Israel yang melenceng penyembahannya. Mereka meminta dibuatkan pemimpin, mereka meminta dibuatkan Tuhan, sehingga Harun didesak untuk membuatkan patung. Lucu kan, Bapak Yahweh memerintahkan ini tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah apa saja, hanya Bapak Yahweh. Inilah, dari sinilah orang, banyak orang berpandangan bahwa Yahweh itu bukan nama Tuhan, Yahweh itu nama patung, nama berhala. Karena orang Israel sudah mengenal nama Yahweh, lalu membuat patung itu dengan Harun dikatakan, inilah Yahwehmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Ini membuat sakit hati Bapak Yahweh. Namanya Bapak Yahweh yang pencipta langit bumi itu disamakan dengan patung. Padahal baru saja, mungkin masih belum ada 10 hari, belum ada 1 bulan, mereka sudah ditolong oleh Bapak Yahweh, ada 10 mujizat di Mesir, dan ditolong menyeberang laut, melewati jalan raya. Ya, ada jalan laut. Kalau sekarang ini ada tol, Ibu, tol melewati laut. Sekarang sudah terkenal, ada di Bali ada tol laut, ya. Ada lagi kemarin saya lihat di Batam ada, di Cina juga ada, Hong Kong ada, tol laut. Itu dulu zamannya, zaman pada waktu belum ada teknologi. Mereka melewati laut, terbelah menjadi 12 dalam waktu sekejap. Seandainya dibangun tol, ya, jalur itu mungkin 1 tol aja bertahun-tahun lalunya. Ada lagi Jepang, ada yang membuat kereta api bawah laut, mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun belum selesai. Bisa, tapi puluhan tahun walaupun teknologi tinggi. Tapi itu dalam waktu sekejap. Bapak Yahweh menunjukkan luar biasa. Orang Israel lupa dengan Tuhan, lalu dia membuat patung dari lembu emas. Karena itu perhiasan itu suruh lepas semua. Perhiasan itu pada waktu dia selama bekerja di Mesir, dia dapat perhiasan, dan pada waktu keluar itu ada yang ikut jadi pembantu, ada yang jadi pengusaha pedagang. Orang-orang Mesir pada ada nyangoni emas, karena saking baiknya secara pribadi orang Mesir dengan orang Israel itu ada kebaikan, sehingga ada yang nyangoni emas, ya. Tetapi Bapak Ibu, setelah saat di situ dibuat patung, lalu Harun mengatakan, inilah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Mesir. Hatinya Bapak Yahweh sangat gusar, sangat panas. Patung disamakan dengan Yahweh.
Kalau sekarang dibalik, nama Yahweh tidak disebut. Kalau dulu patung disebut, patung emas disebut Yahweh namanya. Tapi kalau sekarang nama Yahweh namanya nggak disebut, tapi disebut dengan nama lain. Nah ini sekarang bolak-baliknya Bapak Ibu. Kalau dahulu patung lembu emas itu disebut Yahweh, dinamakan Yahweh. Yahweh marah. Jadi kita melihat di ayat yang ke-28. Di dalam bahasa Ibrani, Wayasu bin Levi kedafar bonze, Wayapol min ha'am biyom ha'hu kas Slotser LV Isa. Ada sekitar 3.000 orang menghadapi kematian, mati karena Yahweh marah. Yahweh menyuruh Mose turun, padahal belum selesai. Mose itu belum selesai, sudah menerima Allah batunya, 10 firman-Nya sudah dapat, tapi penjabarannya belum selesai. Penjabarannya 10 firman itu belum selesai, karena kalau dijabarkan ada 613, penjabarannya belum selesai. Yang ditulis di dalam kitab Ulangan, yang ditulis dalam kitab Imamat dan sebagainya itu belum selesai. Mose disuruh turun oleh Bapa Yahweh membawa kitab, membawa loh batu itu. Mose marah kepada bangsa Israel, sehingga loh batu yang ditulis oleh Bapa Yahweh yang isinya dasar dari 10 firman Tuhan atau Asar Barat itu dilemparkan kepada patung emas itu, sehingga pecahlah batu itu. Batu yang ada tulisannya 10 atau Asar Barat itu pecah. Dan saking marahnya si Mose, ada 3.000 orang mati pada waktu itu. Luar biasa Bapak Yahweh. Lalu maksudnya Safuat itu di Yerusalem itu terjadi setelah Yesua terangkat ke Samaim. Ya, Yesua terangkat ke Samaim. Yesua setelah terangkat ke Samaim itu 40 hari, 10 hari kemudian ada hari raya peringatan turunnya Torah. Murid-murid pada waktu itu berkumpul untuk memperingati hari raya Sabuot. Mereka para murid itu mulai berkumpul untuk melakukan hari raya Sabuot karena jika mereka masih cemas. Murid-murid itu masih cemas karena baru ditinggal oleh pemimpinnya, yaitu Tuhan Yesua. Telah naik dia, orang-orang Israel itu agak-agak cemas, Bapak Ibu, ditinggal pemimpinnya. Ada yang mau kembali jadi nelayan, ya. Tapi sudah dipulihkan setelah Tuhan Yesus naik, kalau bangkit dipulihkan imannya, semangatnya dipulihkan, tetapi belum begitu kuat karena baru aja ditinggal oleh Tuhan Yesus 10 hari. Mereka berkumpul satu tempat untuk merayakan namanya perayaan Sabuot. Hari raya Sabuot itu mari kita lihat di dalam kitab yang dipimpin oleh Simeon Kipa, ya, yang dipimpin oleh murid Tuhan Yesus yang radikal, yang keras, namanya Simeon Kipa bahasa Ibraninya. Kalau di dalam bahasa ya ini repotnya saudara, nama dibahasakan, ini repot kali. Jadi asli namanya Simeon Kipa, di bahasa Yunani kan menjadi Simon Petrus. Karena Kipa ini batu karang bahasa Yunaninya Petra, menjadi Simon Petra ditambahi Os menjadi Simon Petrus. Itu kalau urutannya Yunani. Jadi Os itu artinya tuan,
Tuan Simeon Batu Karang. Namanya Kipa itu artinya batu karang. Orang boleh dinamakan batu karang, tapi artinya Kipa di sana, Kepa. Simeon Kepa. Mari kita baca dalam Ma'asehlim pasal 2 ayat 1 sampai 11, bahkan sampai 13, Pak. Boleh. Ma'asehlim atau Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seias sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan bingung, karena mereka terus mendengar setiap orang masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara itu semuanya adalah orang-orang Galilea? Tetapi bagaimana mungkin kita mendengar mereka masing-masing dalam bahasa kita sendiri, di mana kita telah dilahirkan?" Orang-orang Partia dan Media dan Elam dan orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea dan juga Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan juga Pamfilia, Mesir dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselit, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Dan mereka semuanya terperangah dan menjadi bingung, sambil berkata yang seorang terhadap yang lain, "Apa gerangan yang dimaksudkan ini?" Tetapi yang lain sambil mencemooh mereka mengatakan, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Ya. Puji Bapak Yahweh. Sangat luar biasa kalau kita melihat, mendengarkan atau ikut alur cerita dari kitab suci tadi, bahwa di situ ketika Simeon Kepa memimpin satu acara, yaitu pada waktu seperti ini, tapi banyak orang, ya, banyak orang dari mana-mana datang. Ada dari, saya lihat tadi, ada dari Mesir, ada dari Kirene, Libya. Itu dari mana Libya itu? Dari Afrika. Ya, Libya itu orang kota di salah satu negara di Afrika. Lalu Elam itu kalau sekarang Iran. Ada Kapadokia, itu daerah pinggirannya Israel atau di Pulau Siprus. Ya, ada orang dari Siprus, ada orang-orang dari sekitar Israel. Pada waktu itu di Yerusalem dia mengadakan upacara hari raya Shavuot atau hari raya turunnya Torah. Tapi tiba-tiba pada waktu itu ada suara gemuruh yang begitu menakutkan dan menakjubkan, yaitu mereka melihat nyala api tapi tanpa obor. Ya. Kalau nyala api ini seperti ini, menorah ini kan bawahnya ada obornya.
itu hanya nyala apinya saja, itu tidak ada obornya. Hinggap pada waktu itu hinggap di atas orang banyak. Ini kejadian yang aneh. Kalau di situ disebut lidah-lidah api. Saya cari di King James, saya cari di Strong, lidah-lidah api itu apa? Mereka tidak bisa menerangkan. Lidah itu sesuatu alat untuk komunikasi, untuk berbicara, untuk mengekspresikan hati supaya bisa didengar oleh orang lain. Itu lidah kalau menurut Strong. Tapi saya bayangkan yang dimaksud lidah-lidah api itu adalah nyala api, ya, banyak nyala api seperti obor, nyala. Tapi tidak ada apa itu obornya atau tongkat tiangnya itu yang ada pada minyaknya, ada sumbunya gitu kan, dinyalakan kan obor. Tapi itu hanya nyala apinya saja, tidak ada obornya, tidak ada minyaknya. Kalau dulu, karena saya nggak bisa melihat pada waktu yang dimaksud lidah api di sini. Saya dulu pada waktu kecil sering main ke sawah cari jangkrik apa itu. Ya, kalau malam itu saya bawa obor. Tapi sering dikejar obor, ya, sering dikejar-kejar obor, tapi nggak ada manusianya. Bukan teman saya, tapi ada obor itu lari, hanya apinya saja menuju ke saya. Ya, itu sering terjadi. Saya ceritakan kepada bapak saya, namanya Kemamang namanya. Oh, itu hantu Kemamang namanya. Kandas dulu. Ya, hantu Kemamang itu kalau setelah jadi satu keluar lagi banyak. Ya, biar banyak, ada 10, ada 15, ada 20, banyak. Tapi kalau kita perhatikan, lama-lama jadi satu, lalu terbang ke atas pohon yang tinggi, lalu jadi banyak, turun ke bawah. Itu dulu pada waktu saya masih kecil, mungkin seumur Tiffen, saya sering cari apa itu binatang jangkrik ke sawah. Itu sering ada hantu seperti itu, namanya bapak, katakan bapak saya katakan, oh itu Kemamang. Tapi nggak apa-apa, dia nggak akan, hanya nakut-nakuti katanya. Karena dia juga cari makanan. Apa binatang, ada burung? Bukan, ya hanya itu, api saja. Hanya api saja, ya. Nah itu seperti itu gambarannya. Tapi bukan hantu. Yang dimaksud di Yerusalem pada waktu Simeon Kefa ini adalah api daripada Bapa Yahweh. Pas hari raya turunnya Torah, Tuhan Yesus sudah naik ke Samaim. Itu ada api turun ke tempat orang itu. Lalu yang khotbah siapa yang diterangkan di situ? Yang menyampaikan renungan firman Tuhan adalah Simeon Kefa. Simeon Kefa atau Simon Petrus, pakai bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Hanya pakai bahasa Ibrani. Jadi tidak ada penerjemah, tidak ada guide untuk menerjemahkan. Saya dulu pada seusia remaja, seusia Tian, saya belajar bahasa Inggris. Ketika ada tamu dari Australia, ini tamunya 2 bis dari Australia masuk ke salah satu sekolahan di Banyuwangi ini untuk studi tour. Gurunya bahasa Inggris kebingungan untuk menerjemahkan, sehingga saya harus dipanggil ikut menerjemahkan. Kalau sekarang pada waktu zaman Kefa itu tidak ada penerjemah, tidak ada penerjemahnya. Tetapi anehnya, orang Mesir, orang Selot, orang Kirene, orang Libya, orang Elam yang notabene bahasanya tidak sama, itu bisa mengerti khotbahnya Petrus. Apa yang disampaikan Petrus sangat mengena,
sangat mengingatkan, sangat membuka hati, sangat memberi semangat untuk percaya kepada Elohim, kepada Yeshua Mashiach. Kira-kira apa itu disebut bahasa roh, Baru? Ya, itulah disebut bahasa roh. Tapi bahasa rohnya ini saya konteksnya berbeda dengan yang pernah kita lihat di sekitar kita. Para pendeta-pendeta besar, para pembuat KKR, mereka menyuruh untuk berbahasa roh umatnya. Saya dulu disuruh berbahasa roh. Tirukan. Tirukan. Nah, saya nggak ngerti, saya nggak nirukan. Tapi banyak orang yang latah setelah menirukan menggelepar-gelepar. Ada yang naik mejo, ada yang naik kursi sambil mengatakan ada yang lompat-lompat. Itu bahasa roh. Karena saya nggak bisa, ada seorang moderatornya membawa apa itu. Saya diberikan kepala saya sambil di telinga saya tirukan. Saya nggak bisa nirukan itu karena bahasanya nggak jelas. Kalau bahasa Inggris kan ada grammarnya, ini nggak ada grammar. Sampai ada yang berkata sandal lama. Ya, itu nggak salah mereka karena disuruh menirukan. Kalau Simon Petrus ini tidak disuruh menirukan, tetapi apa yang disampaikan Simon Petrus itu mengerti. Seandainya saya pada waktu itu saya ini yang khotbah, ya toh, berbahasa Indonesia, mereka yang bahasa Selot, mereka yang bahasa orang Turki, mereka yang bahasa Libya, mereka yang bahasa Elam bisa mengerti bahasa saya, persis mengerti, bahkan sampai mengetuk hati. Mereka percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach. Itulah yang terjadi. Pada hari raya perayaan turunnya Torah, juga turun Roh Kudus. Roh Kudus itu ada janji daripada Tuhan kita Yeshua Mashiach. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Yohanes 16 pasal ke-7 Ayat 7. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Ya, ini janji Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke Samain. Tuhan Yesus menjanjikan ada roh penghibur bagimu. Dengan Tuhan Yesus, karena supaya mereka sedih kan, ditinggal Tuhan Yesus itu sedih, bingung, nggak ada yang mimpin. Lalu Tuhan Yesus berjanji, ada roh penghibur yang kujanjikan kepadamu, yaitu terjadi pada waktu hari raya Shavuot. Roh Kudus datang untuk memberikan mereka penghiburan, untuk memberikan jawaban dari janji Tuhan, yaitu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu turunnya setiap hari atau sekali? Saya yakin Roh Kudus itu datangnya sekali itu, selama-lamanya sampai sebelum hari ini. Tuhan katakan hari ini berakhir, Roh Kudus tetap menjaga kita. Ada sekarang banyak gereja, aliran gereja puasa 10 hari Bapak Ibu, untuk menerima pencurahan Roh Kudus supaya bisa baca roh. Nah, bahasa Roh Kudus itu bukan harus berbahasa yang tidak dimengerti untuk diri sendiri, atau tidak ada bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, bukan seperti itu. Tapi kalau memang kamu dikaruniakan Roh Kudus, boleh Rasul Paulus menanggapi harus ada orang yang menerjemahkan. Pesan Roh Kudus yang disampaikan kepadamu dengan bahasa yang tidak dimengerti orang lain itu harus berdoa supaya ada yang menerjemahkan.
Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 Ayat ayat 41. yang ke-41. Kemudian sesungguhnya mereka yang menyambut gembira perkataannya itu, mereka dibaptiskan, dan pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa telah ditambahkan. Nah, berarti orang yang hadir pada waktu hari raya pencurahan turunnya Torah itu, mereka menerima Roh Kudus, dan heran ada 3.000 orang yang diselamatkan, dibaptis. Kalau pada waktu Mose, ini ada sambungannya, ada kemiripannya. Pada waktu Mose menerima Torah daripada Bapa Yahweh, orang Israel menyembah berhala. Berapa orang yang mati, Yahweh? Ada 3.000 orang yang mati. Tetapi pada zamannya Tuhan Yesus naik ke Samayim, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke Samayim, Petrus dan bersama teman-temannya mengadakan perayaan hari turunnya Torah. Datang api Roh Kudus. Api itu melambangkan spirit semangat, kekuatan Roh Kudus. 3.000 orang diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu. Dari situlah, dari kematian pada waktu zaman Musa karena mereka menyembah berhala, dan zamannya Kipa Petrus, itu menyembah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan dia sabar menanti 10 hari ya gak apa-apa tantenani lah ya. Tapi orang Israel pada waktu itu gak sabar menerima turunnya Musa atau Mose membawa Torah. Tapi orang-orang ini 10 hari sabar, tetap berhimpun, bersatu hati, tekun di dalam doa. Kalau ayat di atasnya dari ayat 41 tadi, dari ayat 13 itu ada katakan mereka sabar bertekun, berkumpul bersama, berdoa. Sehingga pada hari turunnya Torah itu 3.000 orang yang diselamatkan. Ternyata bukan 3.000 orang. Ya. Mungkin hampir 3 miliar orang termasuk Bapak, Ibu dan saya. Sampai melanda sampai di sini kekuatan api Roh Kudusnya daripada Bapak Yahweh itu. Sampai ke pelosok tanah air Indonesia. Sampai ke tempat ini Bapak, Ibu dan saya menerima keselamatan. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu adalah Torah. Kita baca satu ayat lagi, Roma 7:14. Tinggal sedikit lagi satu poin Bapak Ibu. Roma 7 ayat 14. Kita membuktikan kalau Torah itu Roh Kudus di situ ya. Roma 7 ayat 14. Sebab kita telah mengetahui bahwa Torah adalah rohania, sedangkan aku adalah jasmania yang terjual di bawah dosa. Nah, Torah itu adalah roh. Ya kan? Torah itu adalah rohnya Bapak Yahweh sendiri. Dafar Bapak Yahweh, rohnya Bapak Yahweh. Kalau kita ini jasmani yang terjual di dalam dosa, tetapi oleh Torahnya Bapak Yahweh kita boleh dibenarkan. Sekarang saya akan melihat bahasa roh yang sebenarnya itu kayak apa. Bahasa roh itu tidak harus kita berbahasa yang kita ngerti. Bukan harus berbahasa sanda lama. Tapi bahasa roh itu adalah kehidupan kita yang sudah dipenuhi oleh dafar, yang sudah dipenuhi oleh firman Bapa Yahweh, yang sudah dipenuhi oleh Torah. Kita akan tahu itu nanti bahasa roh itu adalah perilaku kita, tubuh kita. Perilaku kita setiap hari itu adalah bahasa roh. Maka kita baca di dalam Galatia 5, 22 sampai 23.
Itulah yang disebut bahasa roh. Galatia 5. 22 sampai 23. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Jadi kalau kita mengaku, mungkin Bapak Ibu pernah ada orang, oh aku sudah bisa bahasa roh, tapi benci Torah. Ya, sudah bisa bahasa roh, ya nggak apa-apa bahasa roh, mau bahasa roh, mau sandal lama kah, mau sandal baru, terserah bahasanya. Mereka punya sendiri. Tetapi kita lihat buahnya. Bisa berbahasa roh, tapi dia memiliki kasih apa enggak? Dia suka membenci orang lain atau enggak? Atau dia tidak bisa menguasai diri. Penguasaan diri itu emosi. Nahan emosi, mau marah, mau apa, itu penguasaan diri. Yang paling hebat ini adalah kita harus mampu menguasai diri. Diri kita mau berbuat jahat, mau berbuat apa saja, kita harus bisa menguasai. Oh jangan berbuat jahat, karena itu tidak sesuai dengan Torah, Bapak ya. Mau membenci orang, mau menipu orang. Kalau orang Kristen masih suka nipu, tetapi di gereja pakai bahasa roh, katanya, ya. Tapi dia menolak Torah. Bisa bahasa roh, tapi menolak Torah. Karena Torah itu adalah roh. Pengajaran firman Bapak Yahweh sendiri. Kita tutup satu ayat pada pagi hari ini. Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Saudaraku, Bapak Ibu dalam kasih, tidak ada hukum yang bisa menentang atau menyalahkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tidak mengenal orang. Maksudnya orang membeda-bedakan orang. Oh ini orangnya pendek, orangnya tinggi, orangnya miskin, orangnya kaya. Ini beragama A, beragama B. Tidak memandang agama. Siapa mengasihi setiap orang. Tapi kebanyakan, walaupun orang notabene orang Kristen, hanya mengasihi yang satu agama, yang nggak sepaham dibenci. Betul nggak, Bro? Nggak sepaham, oh imanmu nggak bodoh kayak aku. Kamu menyembah Yahweh, aku menyembah Allah. Gak sama, benci aku sama kamu. Lewat orang takon. Mungkin seperti itu. Aku punya apapun, gak akan saya kasihkan kamu. Lebih baik tak kasihkan ayam daripada kasihkan kamu. Mungkin ini gambaran saja. Tetapi kasih itu kepada semua orang. Kasihlah sesamamu manusia. Gak mandang bulu, gak mandang agama, gak mandang ras suku. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa ya. Kalau kita bisa melakukan ini, jempol papat diangkat Bapak Ibu ya.
Tapi kalau ada hakim mungkin nyalain, oh kamu harus dihukum karena kamu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada Bapak Ibu hakim yang begitu. Kamu kena hukuman 5 tahun karena kamu mengasihi semua orang. Tidak ada. Ada hakim yang mengatakan begini, kamu dihukum karena kamu melecehkan agama. Ada. Tapi kalau mengasihi sesama, nggak ada yang menghukum. Itulah Bapak Ibu firman Tuhan pada saat hari ini yang kita dapatkan. Kira-kira bisa ada yang sampai di sini masih bisa mengikuti Bapak Ibu? Mengerti ya Bapak Yahweh memberkati kita. Karena kita ini bukan harus mempunyai identitas yang lain. Mungkin harus bahasa roh. Orang Kristen kalau nggak bahasa roh belum Kristen namanya. Nggak apa-apa, nggak usah bahasa roh. Tapi saking bahasa rohnya apa itu, lihat di depannya ada sandungan, saking bahasa rohnya. Tapi kehidupannya nggak berubah. Yang penting buahnya, Bapak Ibu. Bahasanya basa osing boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Cina boleh, bahasa Indonesia monggo. Gitu. Nggak perlu bahasa yang neko-neko, bahasa swargo. Tetapi kehidupannya nggak berkenan kepada Bapak Yahweh. Kehidupannya tidak sama dengan Torahnya Bapak Yahweh. Karena Torah Bapak Yahweh adalah simbolnya adalah kasih. Seluruh hukum Torah atau itu ada 10 itu yang paling besar adalah kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, firman Tuhan saya akhiri di sini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua, sukses besar bagi kita semua. Amin. Sabat gadol, hak samea, ya, hak sabuat samea, ya. Hak sufot, ya, panggil ya. Hak sabuat samea. Selamat Hari Raya Sabuat. Ya. Hari ini kita ada Sabat Gadol namanya. Hari Sabat hari ini Bapak Ibu. Sabat Gadol. Ini orang nggak ngerti kadang-kadang. Wah, Sabat itu tidak harus Sabtu, Pak. Bisa Senin, bisa Selasa. Sekarang ini Senin Sabat. Tapi Sabat Gadol karena bersamaan Hari Raya. Ada 7 Sabat Gadol, 7 hari raya. Oke Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Mesias memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita pada saat hari ini dengan doa Kohanim. Tapi sebelum doa Kohanim, kita ada berkat-berkat, doa-doa berkat yang lain. Doa berkat bagi anak generasi penerus kita. Kita berdoa, kita sambil berdiri, kita akhiri pada kita. Terpujilah namamu ya Bapa Yahweh, Engkaulah Elohim yang kami sembah. Kami telah mendengarkan tafarmu. Seberapa yang kami mampu tangkap, kami akan tangkap dalam hati kami. Dan Bapa Ruach HaKodes menanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami bisa melakukan, yaitu buah-buah roh adalah bukti daripada kami dapat melakukan Torah. Hari ini adalah hari turunnya Torah, juga yang turunnya Ruach HaKodes yang di dalam hati kami, memenuhi hati kami berjalan mengikuti Torah. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berhimpun di tempat ini. Engkau memberkati pekerjaannya yang hari ini telah ditinggalkan, tetapi kami percaya Bapak Yahweh mempunyai cadangan berkat berlipat kali ganda, sehingga hari besok, hari seterusnya Engkau memberkati kami lebih lagi ya Bapak Yahweh, sesuai dengan pekerjaan kami. Yang bertani Engkau berkati pertaniannya, yang beternak berkati ternaknya, yang berdagang atau yang jual jasa Engkau berkati semua pekerjaannya ya Bapak Yahweh. Terpujilah nama-Mu.
Bapak Yahweh, Engkau memberkati anak-anak kami yang laki-laki, Engkau memberkati anak-anak kami. Kiranya ya Bapak Yahweh, Engkau Yesinka Yahweh Elohim ke Efraim ke Manase. Engkau memberkati seperti Efraim dan memberkati Manase, dan memberkati anak-anak kami yang laki-laki itu, kecerdasannya 7 kali lipat lebih pandai daripada anak-anak yang lain, dan kesehatannya lebih ya Bapak Yahweh, Engkau menjaga dan akan melahirkan mempunyai keturunan yang baik untuk masa depan kami, generasi penerus kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Engkau memberkati anak-anak kami yang perempuan hari ini. Yesimah Yahweh Elohim ke Sarah, ke Rebeka, ke Rahel, ke Lea. Engkau akan memberkati anak-anak kami yang perempuan, dan Engkau akan memberkati mereka kepandaiannya 7 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Bapak Yahweh, Engkau memberkati mereka lebih daripada anak-anak yang lain, sehingga keturunannya nanti menjadi anak-anak yang baik, dan dia akan melahirkan raja-raja di masa mendatang. Kesehatan kekuatannya Bapak Yahweh melindungi dan menyertainya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami naikkan doa kami. Kiranya ya Bapak Yahweh, Engkau memberkati kami ya Bapak Yahweh. Kepada semua generasi kami naikkan kepadamu ya Bapak Yahweh, dan kami akan menaikkan pujian hidup kami, dan kami dapat dibaca oleh setiap orang, dan kami mempunyai buah-buah roh yang sangat Engkau rindukan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kita sebelum berkat Kohanim, kita bacakan namanya Avinu Sebasamaim, doa Bapa kami. Avinu Sebasamaim Dinkades Samka. Bapa kami yang ada di Samaim, dikuduskanlah namamu. Tapo melambutkan Ia aseret sonka kefat Samaim ken bares. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi juga terjadi, di Samaim juga terjadi di bumi. Lahen bukan hutan lampau, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Usalam berbagai tenu kikis kisolkin, gamananu lekot tenu. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. WLTP nulede ision ki inkalte senu minhara. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami pada yang jahat. Ileka amalaka kapurabe tiferet. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Leone amin sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum itu kita doa Kohanim, pengumuman seperti biasa. Besok hari Sabat tetap ibadah biasa, jam 6 hari Jumat malam Sabtu. Untuk besok Sabat depan kembali ibadah biasa. Oke, belum ada pengumuman yang lain. Nanti pengumuman yang lain menyusul. Kita adakan berkat Kohanim. Yefare kaya wismereka. Amin. Ken yehi roson. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken yehi roson. Isa Yahweh panau eleka biasim leka shalom. Amin. Ken yehi roson. Baru kata Baru Faruk kata Besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau diberkati di ladang. Amin. Baru pripeten ka ufri atmaka ufri venteka segala veka biasa dalam soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, anak-anak dombamu. Amin. Baru tanah kami serteka,
Baptika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baru kata Boveka, Ufaruk kata Besteka, diberkatilah pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baru kata Yahweh Elohim melek olam, Besem Yesua Masya Berwa Kodes Kili olam Faed. Diberkatilah engkau Yahweh Raja penguasa atas semesta alam, dalam nama Yesua Amasya. Haleluya. Amin. Sahabat Gadol, Bapak yang diberkati, sahabat Shalom.